sayang. Lia, Lia, uangku. Kok kamu balik? Andy, brengsek. Jangan sentuh Kak Andi. Lia, kita sudah lama bersama. Diam. Menjijikkan. Kamu cuma kuli bangunan. Pantas buat aku. Dasar sampah. Berani ya ganggu aku. Pergi. Jangan repotin. Suruh pergi. Pergi. Tak dengar? Cepat pergi. Rizky. Uangnya dari mana buat beli barang-barang ini? Ngapain kamu urus? Dasar tak guna. Sudah lama kerja, uangnya cuma segitu. Kamu tahu nggak, uang ini buat biaya operasi ibu. Kenapa berisik? Aku juga demi ibu. Kalau aku nggak pakai bagus, mana bisa kaya? Kamu. Tolong. Siapa itu? Aku lapor polisi. Nuna, kamu nggak apa-apa? Tolong aku. Kamu keluarga pasien ya? Pasien butuh transfusi. Cepat, ikut aku. Aku bukan keluarganya. Cepat. Terima kasih. Tak sangka kamu juga golongan darah panda. Golongan darah panda? Iya, golongan darah panda. Biasanya golongan ini diwariskan dari keluarga. Keluargamu nggak pernah bilang ke kamu. Terima kasih banyak hari ini. Sama-sama. Kamu mau kemana? Aku juga nggak tahu. Iya, kalau kamu nggak punya tempat, mungkin kamu bisa tinggal di rumahku. Hah? Ini apa boleh ya? Nggak apa-apa, rumahku luas. Kamu juga selamatkan aku 2 kali. Aku sungguh ingin berterima kasih. Baiklah, terima kasih. Sampai penolongku, sebelum dapat tempat baru, tinggal di rumahku saja. Ada 2 kamar, kamu bisa pakai kamar tamu. Terima kasih. Saat dapat tempat tinggal, langsung aku pindah. Jangan sungkan penolongku, duduklah. Kamu baru ke kota Samudra. Aku diusir dari rumah. Kenapa? Keterlaluan. Pacarmu itu nggak tahu diri. Orang tuamu juga. Yusuf, katamu di rumah sakit. Orang tuamu nggak pernah bilang soal golongan darahmu. Belum pernah dengar mereka bilang. Kalau orang tua bukan golongan ini, anaknya juga takkan punya golongan darah ini. Kamu bisa-bisa bukan anak kandung mereka. Kaldu ini terlalu encer. Lain kali aku mau sup ayam kampung. Ibu, apa aku bukan anak kandung ibu? Omong kosong. Siapa yang bilang? Kenapa aku golongan darah panda? Kalian berdua bukan? Tak mungkin punya anak dengan golongan darah ini. Kamu keluarga Yuni? Ini tagihannya. Silakan bayar di kasir. Walau aku bukan anak kandungmu, aku pasti urus ibu. Biaya pengobatan, aku cari cara. Tunggu dulu. Kamu benar-benar akan urus aku? Pasti. Duduk dulu. Dulu aku tak bisa hamil, jadi ku beli kamu. Tak sangka, tahun berikutnya ada Rizky. Kamu bukan anakku, tapi aku tetap besarkanmu. Jangan lupa budi jasa. Ibu, aku bayar dulu. Selesai bayar, aku ke proyek. Lama tak pulang, dianggap absen. Banyak uang habis buat besarkanmu. Namamu juga ada di kakak. Kau harus urus aku. Kau dengar tidak? Yusuf, kok kamu pulang cepat sekali? Kenapa duduk di lantai? Aku bukan anak kandung ibu. Selama ini, bilang kakak harus kasih adik. Jadi yang bagus di rumah selalu untuk Rizky. Saat kuliah, aku lulus PTN. Rizky cuma lulus D3. Bapak malah suruh aku berhenti biar Rizky sekolah. Ternyata semua ini karena aku bukan anak kandung mereka. Maaf kamu harus lihat aku begini. Gak apa-apa. Sekarang kamu mau gimana? Terus kerja, gimana lagi? Biaya ibu belum ada.
Kuliah Rizky juga harus kuusahakan. Jadi, kamu mau cari orang tua kandungmu? Aku cuma buruh bangunan. Mana mampu cari. Yusuf, aku pasti bantu kamu cari orang tua kandungmu. Halo. Apakah ini keluarga Yuni? Aku dari rumah sakit. Silakan bayar biayanya. Kalau minggu ini belum lunas, harus keluar dari rumah sakit. Baik, minggu ini pasti kuusahakan lunas. Pak, aku mau ambil gaji bulan lalu. Dan bisa minta uang muka 2 bulan gaji. Gaji? Mana ada gaji? Aku kerja 18 hari bulan lalu. Kok nggak ada gajinya? Gaji setengah bulanmu buat bayar hutang. Sisanya 3 hari, kamu ganggu suasana aku waktu itu. Anggap ni ganti rugi. Kalau gitu bisa cicil 2 bulan dulu. Jangan harap. Kamu cuma tukang batu. Mau cicil gaji. Pergi. Pergi saja. Bro, bicara di samping dulu. Hei, Rizky itu adikmu kan? Iya. Adikmu utang 1 juta. Bayar hari ini. Dia cuma mahasiswa. Mana mungkin utang segitu? Kamu mau ngelunasi. Tak mau bayar. Tak mau bayar. Ini surat utangnya. Terbukti tulisan. Tak bisa kamu tolak. Di HP cuma 1 juta. Dasar miskin. Mulai bulan ini, bayar 12 juta. Tak bayar, habisi kalian. Ayo. Rizky. Kenapa kesini? Rizky, dia siapa? Cuma tukang di rumahku. Kamu pulang dulu. Aku tanya, apa masalahnya? Ngapain kau kesini? Kau pinjam uang bajakan. Uangmu itu tak cukup makan. Mereka cari aku hari ini. Kalau sebulan tak bayar 6 juta, mereka akan habisi kita. Kau bayar saja. Tak ada uang. Pekerjaan pun hilang. Biaya ibu pun belum ada. Kau kenapa? Aku tak peduli. Kau harus bantu bayar. Aku susah payah baru bisa akur sama teman. Kalau tak ada uang, gimana aku jalan? Jalan-jalan saja. Itu bahaya. Kok tak tahu? Karena kau tak berguna. Aku tak peduli. Kau harus bayar uang itu. Tunggu sebentar ya. Yusuf, kamu pulang. Kok badanmu penuh luka? Ayo duduk sini. Tak apa, aku cuma tersenggol. Cuma luka ringan. Ini siapa? Ini pengelola Wijaya Konstruksi, Budi. Kakek, ini yang pernah aku bilang, Yusuf Pratama. Hello, di dada Anda ada bercak kelahiran bulan. Ada. Boleh kulihat? Tuan muda, akhirnya kutemukan Anda. Bukan tuan muda. Tuan muda, Anda penerus Wijaya. Penerus Wijaya apa? Aku cuma tukang bangunan. Tak salah, Nona Indah daftarkan Anda. Dan bercak kelahiran ini, semua cocok. Aku mau bantu cari orang tua kandungmu. Aku daftarkan ke Bank Darah. Kau tak marah kan? Tak apa. Makasih ya. Mungkin Maman ini salah orang. Tak salah. Ayo, aku ajak ke suatu tempat. Ayo. Anakku, akhirnya kau kembali. Kakek, tenanglah. Mungkin kakek salah orang. Kakek, hasil tesnya keluar. Benar, dia tuan muda. Kakek besar, tuan muda akhirnya ditemukan. Tuan muda, cepat panggil kakek. Aku tuan muda Wijaya. Anakku, akhirnya kakek tunggu kamu. Kakek. Anak baik. Kakek, mana ayah ibu aku? Ayah, ibu, kau kecelakaan. Sudah tiada. Selama ini, kakek yakin kau masih hidup. Benar, Tuhan beri keluarga Wijaya penerus. Yusuf, harta triliunan ini semua untukmu. Kakek, aku ini cuma buruh bangunan. Tak apa, kakek akan suruh orang ajarmu. Tuan muda, asal mau terima Wijaya, biaya ibu angkatmu tak jadi masalah. Benarkah? Selama ini,
Walau mereka kasar, tapi mereka membesarmu dan mendidikmu baik. Kakek, terima kasih mereka, pengelola. Kartu hitam ini gunakan untuk obati ibu angkatmu. Sisanya bebas kau pakai. Terima kasih, kakek. Dokter, aku mau pindah kamar ibu ke VIP. Bagaimana biaya sebelumnya? Gunakan kartu ini. Selain itu, asal obatnya bermanfaat untuk ibu, harusnya import semua. Selain itu, semua cara yang bisa bantu ibu, pakai semua. Tak usah pikirkan uang. Aku di kafe santai, bawa surat utangnya. Dasar bocah, uangnya mana? Rizky pinjam 100 juta, bunganya 50 juta. Aku bayar 200 juta, pokok bunganya. Jangan ganggu Rizky lagi. Jangan pinjamkan dia lagi. Oke. Sifat Rizky itu, mending tak aku bilang, aku tuan muda Wijaya. Yusuf, kenapa belanja banyak begini? Ini semua hadiah untukmu. Hah? Kenapa tiba-tiba kasih hadiah? Indah, terima kasih sudah menampungku. Juga terima kasih sudah bantu cari kakek. Gak apa-apa, Yusuf. Sebenarnya ada hal yang belum kubilang. Sebenarnya aku nona besar grup Santoso. Hah? Jadi, kenapa kamu tinggal di sini? Aku mau buktikan diri, jadi aku pindah. Sebenarnya keluarga Santoso dan Wijaya ada pertunangan. Pertunangan? Ya, pertunangan kita. Indah, aku baru balik ke Wijaya. Tak tahu apa-apa. Aku takut. Aku tahu. Aku tunggu. Tuan muda, silakan masuk. Tuan muda, ini guru yang disediakan kakek. Dia akan ajar ilmu konstruksi dan manajemen perusahaan. Salam, Tuan Muda. Terima kasih, pengelola. Kantor ini kini milikmu. Kalau ada keperluan, hubungi aku. Baik, tuan muda, duduk. Tuan muda, ini dokumen proyek terkait. Kita mulai dari sini. Tuan muda, ini dokumen proyek perusahaan belakangan ini. Silahkan diperiksa. Ini proyek tempatku kerja, kan? Uang kompensasi kematian Surya, 500 juta. Ada apa ini? Andy, ayahku sudah bayar 500 juta. Uangnya mana? 200 juta apa? Mau nipu? Sudah tertulis di dokumen ini. Kamu hebat juga. Sungguh berusaha. Dokumen perusahaan pun kau dapat. 200 juta? Aku yang ambil uang kompensasinya. Kau bisa apa padaku, ha? Dengar ya. Kakekku manajer grup. Sleeping your girl, you can't say a thing. Kau cuma sampah. Berani minta uang? Kalau masih ngomong uang, percaya nggak aku suruh kau ngguk-ngguk? Gimana? Takut kan? Halo? Wira, aku Yusuf. Keponakanmu Andi hebat juga. Berani ancam aku. Mau bunuh aku. Oke, baik. Paman, apa? Tuan Muda Wijaya? Mana mungkin? Baik-baik.
Pasti. Tuan muda, lihat ini. Jangan main-main. Cepat beresin barangmu. Keluar dari Wijaya. Aduh, Tuan Muda, aku salah. Tolong maafkan aku. Maafkan aku ya. Pergi. Tuan Muda, aku kasih 500 juta. Enggak, kasih 1 miliar. Aku butuh 1 miliar dari kamu. Pergi. Tuan Muda, aku tahu ayahmu. Oh bukan, aku tahu Surya kenapa jatuh mati. Apa? Tuan Muda, duduk dulu. Tuan Muda, aku sudah kasih tahu kebenarannya. Tolong maafkan aku. Jangan keluarkan aku ya. Asal kamu jujur, aku bisa biarkan kamu tetap di Wijaya. Baik. Jadi begini ceritanya. Surya dulu ketemu... Ayah ketahui proyek curang material. Tak lama kemudian, kecelakaan. Di balik ini, apa ada hal yang tersembunyi? Masuk. Tuan Muda, rapat direksi akan dimulai. Bisa pergi sekarang. Baik. Rapat hari ini utamanya bahas perusahaan arah besar perkembangan. Pertama, soal arah pengembangan properti grup. Harus surat jadwal. Pasar sedang bagus, segera laku habis, uang balik cepat, bisa berkembang lebih cepat. Aku setuju, ikuti pasar, baru bisa berkembang. Tuan Muda, ada pendapat lain? Menurutku, jaga kualitas. Tuan Muda sepertinya cuma tamat SMA kan? Tak tahu apa artinya turunkan kualitas demi waktu. Apa artinya jaga kualitas? Tuan Muda harus belajar konstruksi, pemasaran, manajemen perusahaan dulu. Anak muda, jangan asal bicara. Ini bukan cuma angkat batu di proyek. Salah langkah bisa bikin masalah besar. Iya, semua di sini pasti sudah makan garam. Lebih banyak dari nasi yang kamu makan. Kita yang tua bicara. Kamu belajar dulu. Kalau tak paham, sesudah rapat, bicara sama kami. Kenapa Tuan Muda pilih kualitas? Kenapa tanya? Pertama, Wijaya adalah panutan industri. Penjualan, pangsa pasar, kualitas, semua nomor 1. Harga sama, pembeli lebih suka, rumah Wijaya. Kalau kita turunkan kualitas demi cepat, jika dilihat jangka pendek, bisa dapat keuntungan pendek, tapi jangka panjang akan rusak merek perusahaan dan reputasinya. Sebaliknya, pasar rumah sedang booming. Semua sangat ingin beli. Sebaiknya, kita tambah jumlah rumah mewah, naikkan harga sedikit, lalu lewat promosi. Wijaya berbeda dari pesaing. Bagaimana caranya? Pesaing cuma developer, tapi Wijaya memberikan rumah bagi pembeli. Sekaligus, kita bisa tawarkan layanan pendampingan. Contohnya, layanan manajemen properti, layanan perbaikan rumah, dan lain-lain. Buat produk dan layanan berkualitas tinggi, keuntungan tambahan takkan lebih rendah dari buru-buru. Kalau dilihat begini, keuntungan kita bisa berkelanjutan. Ada pendapat lain? Baik, kita mulai voting. Tuan Muda itu. Di rapat hari ini, wah. Hari ini di rapat banyak yang bicara. Aku juga banyak belajar. Aku ini masih muda. Kalau ada yang kurang, mohon dimaklumi. Tuan Muda, sungguh. Tak usah sungkan. Tuan Muda, hebat sekali. Cuma beberapa kata sudah buat para tuan tua tunduk. Aku ini pernah kerja di bawah, tahu kebutuhan sederhana kalian. Pokoknya, jujur selalu benar. Iya. Tuan Muda benar-benar buka wawasanku. Tapi tadi sore di sini ada rapat proyek lagi. Rapat hari ini sampai sini. Akhirnya, tambahan satu hal. Proyek Harmoni adalah proyek kerjasama Wijaya dan Nusantara. Kami urus konstruksinya. Nusantara urus dana dan hal lainnya. Jika proyek ini berhasil, ke depannya ada kerjasama lagi. Bonus kalian pasti takkan sedikit. Jadi, kerja keras ya. Baik. Bang Muda, ada yang mau ditambahkan? Aku cuma bilang satu. Kualitas itu merek Wijaya. Jadi, semuanya... Orang Nusantara tiba-tiba datang. Ada kabar Nusantara datang hari ini? Tak ada. Apa ini serangan mendadak tek konstruksi kita? Kenapa Pak Tono tak beritahu dulu? Aku lagi urus hal di sekitar sini, jadi mampir lihat-lihat. Ganggu kerja kalian nggak?
Pak Tono, sungguh sopan. Kami baru selesai rapat. Biar ku kenalkan. Ini Tuan Muda Wijaya. Halo, Pak Tono. Senang bertemu. Gini je. Wah. Kamu ngapain? Tadi Pak Tono datang, kamu ribut. Sekarang datang lagi ribut. Sebagai manajer proyek, tak boleh cuma fokus kualitas proyek. Disiplin juga harus ada. Maaf ya Pak Tono, permisi dulu. Silakan duduk, aku urus dulu. Ada apa sebenarnya? Jadi begini, fondasi proyek runtuh. Ada korban atau tidak? Untungnya enggak. Hari ini tak ada kerjaan. Benar. Cepat bilang. Aku khawatir tim Nusantara datang. Lihat ini, mereka anggap kami tak profesional. Benar juga. Walau tak ada korban, masih kecelakaan besar. Tuan Muda, menurutmu? Gimana? Kamu cari kanvas besar dulu, tutup lokasi kecelakaan. Aku ajak tim Nusantara lihat tempat lain dulu. Pak Tono, maaf ya, bikin lama tunggu. Langka Anda datang, biar saya ajak jalan-jalan. Oke. Tuan Muda, terima kasih. Berkat Anda, kasus hari ini tak sampai ke Nusantara. Sudah cari tahu penyebabnya belum? Sudah jelas, karena papan penyangga tiba-tiba retak. Kenapa papan bisa retak? Ini mungkin beberapa materialnya kurang bagus. Material rusak pun diterima? Kamu manajer proyek? Terima suap berapa? Tuan Muda, saya tak pernah. Kenapa papan bisa retak? Ini saya juga tak tahu. Ini material group ini semua pengadaan terpadu. Satu pengadaan. Sudah saya adukan. Kualitasnya bermasalah. Tapi mereka bilang semua produk sesuai standar. Saya tak bisa apa-apa. Pengadaan terpadu. Sekarang siapa yang tanggung jawab? Wira Saputra. Manajer Wira. Wira Saputra, pengadaan. Tuan Muda. Ayah menemukan kualitas material rusak. Jadi, Tuan Muda. Oh, ada apa? Nanti makan dengan Ketua Nusantara. Mungkin akan tanya soal kejadian siang. Tenang saja, aku tahu cara atasi. Aku pergi dulu. Mobil itu keren! Wah, pria yang turun itu ganteng. Apa-apaan sih? Bisa kalahin aku? Itu Hotel Maharaja. Yang makan di sana pasti orang kaya. Aku kenal dia. Ngapain bohong? Mobil itu minimal 7-8 miliar. Mana mungkin kamu kenal orang kaya? Ayo, kita lihat. Permisi, sudah reservasi? Yang belum masuk itu kakakku. Kak! Bos, yang tadi itu penerus Wijaya, Tuan Muda. Kamu mimpi saja kalau mau jadi adiknya. Mana mungkin? Penerus grup Wijaya? Pak Fajar, usia masih muda, tapi kerjaannya sangat stabil dan matang. Hebat sekali. Semua berkat bimbingan kakek. Ayo, aku tolong kakek. Baik. Ada apa? Maaf ya, aku keluar angkat telepon. Halo, kok baru angkat? Aku makan sama teman di Hotel Maharaja. Transferin aku 3 juta. Kamu masih pelajar? Ngapain banyak ngomong? Sekarang aku susah transfer. Biar aku pesan meja, nanti aku yang bayar. Baguslah, cepat ya. Aku sama teman-teman lagi tunggu. Halo, pesan aku ruang besar di Hotel Maharaja. Duduk. Wah, Kak Rizky, kamu hebat banget. Iya. Kak Rizky memang gaya. Lihat aku ini siapa. Makan saja sampai puas. Aku yang bayar. Kak Rizky, belum bayar kok. Bayar apa? Pelayan kami yang bayar. Ayo. Yusuf. Kenapa ini? Aku sibuk banget, belum sempat kesini. Hari ini kebetulan kosong. Duduk dulu, aku masak. Biar aku. Lama gak masak buat kamu. Transfer 2 juta. Aku mau beli mobil. 2 juta? Kamu belum lulus. Mau beli mobil apa? Belum lulus kenapa? Kamu pakai mobil mewah. Aku mobil 2 juta pun tak mau belikan aku. Bukan begitu. Rizky ya. Anak kecil mau beli mobil. Yusuf, aku tahu kamu peduli.
Tapi terus memanjakan Rizky takkan baik buat dia. Aku... Transfer 2 juta berhasil. Silakan masuk. Tuan Muda, semua datanya di sini. Terima kasih. Oh ya, kamu tahu Wira Saputra di pengadaan? Dia dulu sales, cukup hebat. Kemudian perusahaan... Rizky, ada apa? Kau sekolah nggak nyaman. Aku mau beli rumah di dekat sekolah. Transfer 8 juta. Mahasiswa harus tinggal di kosan. Kamu ini, kenapa banyak omong? Kenapa banyak omong? Cuma beli rumah 800 juta, kamu juga repot begini. Aku lagi tunggu bayar nih, cepet dong. Tuan muda kakak terlalu mengalahkan Rizky. Dia memang makin lancang. Tapi aku ini kakaknya. Oh ya, gak usah bahas itu. Nanti aku mau keliling ke tiap departemen. Bahan proyek kita ada masalah. Kukira ada hal buruk di departemen pengadaan. Pak Fajar, ada yang bernama Rizky Pratama mau bertemu. Rizky? Izinkan dia masuk. Baik, Pak Fajar. Wah, lihat rumah besar ini. Keren banget. Wah, sofa ini enak banget. Rizky, kamu kenapa kesini? Kenapa? Aku nggak boleh kesini? Bukan begitu. Tuan Muda Wijaya, kamu sembunyi dengan baik ya. Aku kesini buat kasih tahu. Aku juga mau saham grup Wijaya. Rizky, apa yang kamu pikirkan? Saham Wijaya masih di tangan kakek besar. Lagian, kamu gak bisa bergantung sama aku seumur hidup. Kamu harus mandiri. Kenapa? Oke, kalau kamu pikir begitu, aku gak akan kasih uang lagi. Jadi, kamu mau gimana? Aku cariin kerjaan. Kerja yang benar. Ya, sudah. Kenapa kesini? Ganggu Pak Wira nggak? Enggak kok, ayo, silakan duduk. Hari ini ada hal yang agak merepotkan. Minta tolong Pak Wira. Kakak sungguh sopan, silakan bicara saja. Aku pasti bisa bantu. Di pengadaan, kerjanya banyak. Bisa banyak belajar. Dia baru lulus tahun ini, mau kerja di pengadaan. Lihat, Pak Wira mau letakkan di mana? Ini kenapa? Sulit. Nggak sulit kok. Seperti yang kakak bilang, pengadaan. Kerjanya ribet, prosesnya rumit. Kalau nggak mulai dari bawah, takutnya sulit beradaptasi. Menurut kakak? Pak Wira atur saja. Mulai dari bawah juga pengalaman baginya. Kalau Pak Wira nggak keberatan, aku ajak dia ke SDM dulu. Urus orientasi kerja. Oke. Baik. Tuan Muda, ini data pengadaan terpadu. Sudah kuserahkan di sini. Baik. Tapi kudengar adikmu itu kerja di pengadaan. Benar. Ini Tuan Muda. Departemen pengadaan yang diselidiki sudah ada gosipnya. Kau suruh orang masuk, takutnya ketahuan. Aku mau kagetkan mereka. Bagaimana ini? Saat saya cek, Departemen Pengadaan sudah lengkap dokumennya. Tapi Departemen Pengadaan tak mungkin bersih sempurna. Oleh karena itu, saya akan kagetkan mereka. Lalu, langkah selanjutnya? Selanjutnya, Ini. Ada apa? Ini. Siapa pelakunya? Tuan Muda. Apa itu Wira Saputra? sepertinya bukan dia. Jadi, apa ada orang lain yang terlibat pengadaan? Tampaknya pengadaan sudah kacau karena saya... Tuan Muda. Jadi, langkah selanjutnya? Sekarang, saya harus cari cara lain untuk menyelidiki. Tuan mau lihat rumah mewah? Biar saya jelaskan. Oke. Wah, buruh bangunan kamu jelaskan rumah. Ricu sekali. Kok kamu? Sayang, ini siapa? Buruh bangunan, menjijikkan. Gimana manajemen kalian? Usir dia sekarang juga. Pak, lihatlah semua tamu kami. Langgan yang mampu beli, buruh bangunan yang angkat batu. Pantas, usir dia. Aku beli 2 rumah di sini.
Pak, bagaimana kalau biar rekan saya yang jelaskan? Sebelum itu, silakan duduk dulu. Boleh kan? Apa maksudmu duduk di samping? Aku mau dia diusir. Gak ngerti bahasa manusia. Bukannya ini Pak Wijaya? Hari ini mau rumah mana? Biar aku jelaskan sendiri. Soal Pak ini. Pak Wijaya, kenapa ke sini? Pak Wijaya apa? Dia cuma buruh bangunan. Ini Tuan Muda Grup Wijaya, Pak Wijaya. Pak Wijaya, Anda juga supplier lama Grup Wijaya. Kenapa tak kenal Pak Wijaya? Pak Wijaya? Maaf, tadi aku kurang ajar. Malam ini ada waktu, biar aku minta maaf. Dia supplier kami. Pak Wijaya, ya, dia supplier tanaman. Mulai hari ini, masukkan mereka ke daftar hitam. Baik, Pak Wijaya. Salah paham, ini salah paham. Semua salah si Jalang ini. Usir mereka. Baik, Pak Wijaya. Pak Wijaya, silakan. Tuan Muda, kalian kesini untuk... Gak apa-apa, aku cuma lihat-lihat aja. Oh iya, proyek ini sekarang penjualannya gimana? Wah, sangat laris. Tuan Muda, mau nggak lihat rumah contoh kami? Oke, silakan Tuan Muda. Tuan Muda, lihat. Rumah contoh kami dirancang oleh desainer internasional. Bahan-bahannya juga yang terbaik. Belakangan ini banyak yang datang. Semua mau pesan rumah contoh ini. Memang bagus. Tapi aku mau lihat rumah kosong. Rumah kosong? Kenapa? Gak kok. Maksudku rumah kosong itu lingkungannya kotor dan jelek. Kalau pesana... Gak apa-apa. Jangan kira aku belum pernah ke lokasi proyek. Bukan. Silakan, Tuan Muda. Ya, hati, ada paku. Tuan Muda, rumah ini adalah rumah terbaik di komplek ini. Silakan lihat. Rumah sebelah bentuknya bagus. Ayo lihat itu. Rumah itu... Kenapa? Aku nggak bawa kuncinya. Atau aku telepon orang bawa kuncinya. Oke, suruh bawa beberapa kunci. Rumah-rumah di sebelah ini. Kita lihat semua. Baik. Halo? Tuan Muda mau lihat rumah lain. Gimana ini? Baru datang. Tuan Muda sudah lama tunggu. Iya, petugas kunci sakit hari ini, jadi agak telat. Seingatku, proyek ini belum berhenti kan? Kunci pun nggak ada. Jangan-jangan hari ini libur. Tuan Muda, kuncinya ada di sini. Ayo kita masuk dulu. Besi ini... Tuan Muda, semua ini barang standar nasional. Benarkah? Besi ini terlihat berkarat. Belakangan hujan, penjagaan kurang. Lain kali pasti perbaiki. Di dalamnya begini saja. Sama-sama kotor juga. Kalau begitu... Gak apa-apa. Lihat lagi. Ayo. Masuk. Tuan Muda, belum pulang ya? Hari ini aku ke perumahan Lembah Naga. Banyak masalah. Masalah? Bukannya proyek ini penjualannya bagus? Benar, penjualannya memang bagus. Tapi hari ini aku lihat rumah kosongnya. Manajer departemen dan proyeknya terus menunda-nunda. Aku tak mau aku lihat lebih jauh. Kau boleh lihat? Ya. Dari yang aku lihat, besi ulir ini bukan standar nasional seperti dikatakan. Lagian, bahan untuk proyek tersembunyi juga ada masalah. Tuan Muda, kamu bisa lihat hal ini juga? Aku sudah lama di proyek. Pasti bisa lihat perbedaannya. Jadi kita harus bagaimana? Kurasa kita harus... Indah, terima kasih sudah temani aku jenguk kakek. Ini sudah seharusnya. Indah, tunggu aku lagi. Aku baru saja temukan sesuatu di kantor. Tunggu masalahnya selesai, kita... Halo, Rizky. Kak, aku suka mobil balap ini. Bantu aku bayar ya. Mobilmu yang sebelumnya baru ganti kan?
Mobil itu sudah rusak parah. Lagian hari ulang tahunku. Lokasiku sudah kirim. Cepat ke sini, bayar untukku. Ada apa? Rizky mau mobil sport, minta aku belikan. Yusuf. Aku tahu maksudmu, tapi hari ini ulang tahun Rizky. Kak, kamu datang. Ini siapa? Kakak iparmu. Halo, kakak. Ini Kiki, pacarku. Kak, lihat mobil pilihan aku. Karen kan? Cuma 2.7 miliar. 24 miliar. Bukan, Kak. Aku adekmu. Kalau lebih murah, bukannya itu maluin kakak. Rizky, apa ada yang malu? Jadi, menurutmu aku nggak pantas? Bukan itu maksudku. Jadi, maksudmu apa? Rizky, kakak takut kamu baru kerja sudah pakai mobil mewah, tak bisa akur sama rekan. Bukan? Ya, Yusuf. Kakak mau kamu baik-baik. Aduh, sudahlah. Hari ini ulang tahun Rizky. Ayo cari tempat untuk merayakan. Oke, ayo kita ke Hotel Grand Satria. Kamu sudah lama janji ajak aku ke sana. Gak masalah. Cuma Grand Satria. Ada kakak di sini. Iya kan, Kak? Wah, bagus banget. Aduh. Makasih Kak Yusuf. Kiki, kenapa nggak hati-hati? Nggak apa-apa. Baiklah, ayo masuk. Ini semua menu unggulan. Silakan. Nggak usah lihat. Semua pesan satu. Uang bukan masalah. Baik, minumannya? Nggak usah minum. Mana mungkin gak ada arak, Kak. Ini ulang tahunku. Kita minum sampai mabuk. Bawa semua. Merah, bir, putih. Rizky, nggak usah. Kenapa nggak usah? Kak, hari ini harus ikut aku. Kak, hari ini ulang tahunku. Aku senang, tapi ada satu hal hari ini. Kamu harus setuju. Apa? Bilang saja. Dulu waktu ayah masih ada, keluarga kita kumpul di ruang bawah tanah. Sekarang kamu tinggal di villa. Apapun caranya, aku mau tidur di villa kamu malam ini. Kalau mau tinggal, boleh kapan saja. Rumah kakak, rumahmu juga. Oke, Kak. Ayo, minum. Wah, luas dan cantik sekali. Kiki, tolong bantu Rizky ke kamar paling dalam di lantai 2. Jadi, Kak Indah, kamu dan Kak Yusuf di kamar mana? Yusuf di kamar utama lantai 3. Aku di sebelah kalian lantai 2. Oh, baik. Kak Yusuf, genggam aku dong. Kok kamu? Aku suka kamu. Kamu ngapain sih? Harusnya aku yang tanya. Kamu pacar Rizky. Ngapain keranjangku? Rizky itu siapa? Kamu sudah genggam dan pegang aku. Mau lari begitu saja? Mimpi. Sembarangan. Pelaku! Cepat, tolong! Kamu, tolong! Kiki, kamu kenapa? Yusuf! Bang Rizky, kakakmu. Yusuf! Sejak kau kembali ke Wijaya, kau tak pernah hormati aku. Sekarang kau berani sentuh wanitaku. Kau ini manusia. Bang Rizky, ayo pergi. Tak usah urus orang tak tahu terima kasih. Berhenti! Kau bodoh! Kau yang bodoh! Kalau tak bodoh, mana mungkin ditipu wanita ini? Tipu apa? Sudah kau bawa ke kamar, masih... Bodoh, ini kamarku. Aku sudah mabuk, tak bisa berdiri. Aku angkut dia dari lantai 2 ke kamar. Kau punya otak. Jelang! Berani kau godain kakakku? Bang Rizky, dengar penjelasanku. Bukan seperti yang kau pikir. Sudah bangun, kepala masih sakit. Aku siapkan sarapan. Oh ya, Rizky mana? Rizky pergi tengah malam. Sifat Rizky pasti akan kesal lama-lama. Tuan, kamu makin segar sekarang. Tentu saja.
Sekarang, aku juga punya cucu. Cuma nggak tahu kapan aku bisa gendong cicitku. Kakek, aku mau... Halo, Indah. Yusuf, kamu di mana sekarang? Aku di rumah kakek sekarang. Aku segera ke sana, ada hal penting. Salam, kakek. Indah, ada apa yang mendesak? Kakek, Yusuf, gawat. Aryan diam-diam beli saham kedua perusahaan. Beli saham? Kamu yakin? Yakin. Aku sudah selidiki ini lama. Cuma sudah telat. Telat apa? Orang misterius ini memegang saham kami hampir 40%. Mana mungkin sebanyak itu? Proporsi ini pada dasarnya bisa atur kedua perusahaan kami. Mana mungkin? Indah benar. Dulu, aku dan Paman Santoso, demi kembangkan perusahaan, kami cuma simpan kurang dari 45%. Sisanya, semua sudah dibagikan. Sekarang gimana? Aku mau segera menikahimu. Indah, kurasa aku belum pantas untukmu. Yusuf, aku paham. Cuma situasi sekarang darurat. Kenapa darurat ini berhubungan dengan nikah? Ada hubungan. Dulu, kedua keluarga sudah menentukan kalian berdua. Saat itu, ada bisnis lain. Demi jaga pertunangan, kedua keluarga berbagi saham grup sebanyak 15%. Yusuf, dulu ada perjanjian. Hanya jika kita menikah, 15% saham ini baru bisa dialihkan. Maksudmu, asal kita nikah, 15% saham bisa dikembalikan? Benar, kalau begitu saham kita berdua akan melebihi 50%. Tak perlu takut lagi. Hahaha, bagus. Kalau begitu, aku bisa gendong Cicit lebih cepat. Kakek. Maafkan aku. Semua salahku yang menunda melamarmu. Yusuf, kau tahu aku tak peduli soal itu. Tapi aku peduli. Ini tugas pria. Indah, aku janji. Aku pasti adakan pesta nikah terbesar. Yusuf asal, kita berdua baik-baik saja. Aku sudah sangat bahagia. Oh ya, ada hal yang mau aku bahas. Indah, soal nikah, aku ikut saja sama kamu. Bukan soal nikah, soal perusahaan. Aku mau kedua perusahaan kita kerjasama lebih dalam. Jadi, kita bisa lebih kuasai perusahaan. Aku gak keberatan. Ada ide khusus. Kamu tahu grup Cendana? Yang baru dapat tanah di pusat kota itu. Walau tanah ini dimiliki Cendana. Tapi ini proyek ikon kota. Siapa yang bisa bangun proyek ini untuk citra dan perkembangan perusahaan sangat bermanfaat. Aku paham. Kau mau kedua perusahaan kerjasama bangun proyek ini? Benar, proyek ini sangat besar. Kalau kita ikut sendiri, peluangnya kecil. Tapi kalau kerjasama, peluang menang akan sangat besar. Bagaimana aku bisa nikahi istri sehebat kamu? Yusuf, kamu ngapain? Tapi sebelum itu, ada hal penting yang harus kulakukan. Besok harus kulakukan. Apa? Paman, Bibi, hari ini aku datang untuk bahas pernikahan aku dan Indah. Kamu sudah lama kembali ke keluarga Wijaya. Kenapa baru bahas sekarang? Ayah. Paman, soal ini aku memang salah. Dulu aku merasa tak pantas untuk Indah. Mau buktikan diri dulu. Tak sangka akhirnya Indah yang bahas. Baguslah. Apa rencanamu selanjutnya? Indah menyarankan kita ikut tender project grup Cendana. Aku sangat setuju. Lagian, demi reputasi dan merek perusahaan, harus promosi juga. Iya, ide bagus. Aku mau pakai pernikahan kita buat promosi. Proyek grup Cendana bakal dibuka sebulan lagi. Aku mau kita jadwalkan pernikahan. Di hari itu, nanti di pernikahan, kita umumkan kita menang tender. Nanti, orang berkuasa di kota ini akan hadir semua. Lagian, efek promosinya pasti bagus. Bener, kalau begitu, takutnya waktu terlalu cepat. Indah jadi menderita. Menurutmu? Tak usah menderita. 1 bulan cukup buat kalian nikah meriah. Yusuf, gimana pakai ini? Kamu cantik di semua baju. Aku sudah coba 5 set. Semua kamu bilang cantik. Jadi aku harus pilih yang mana? Asal kamu suka, beli semua saja.
Beli semua. Ini gaun pengantin. Kamu mau aku nanti di acara itu cuma ganti baju aja? Gak apa-apa, meski gak ganti. Asal kamu suka, beli semua aja, digantung di rumah. Kamu ini. Ini proposal kerjasama proyek cendana antara dua perusahaan. Selanjutnya, kita bisa bahas lebih lanjut. Harap 2 hari ini kita bisa sepakat soal kerjasama. Baik. Oh ya, ada hal pribadi mau aku umumkan. Pernikahan aku dan Nona Indah akan diadakan saat pembukaan penawaran. Baik. Wah, kamu anak kakak yang dulu hilang ya? Persis sama kakak. Permisi, siapa Bapak? Ini Paman Wijaya, putra saudara kakek, mengelola Wijaya di Eropa. Jarang pulang ke sini. Maaf ya Paman, aku nggak kenalin Paman. Ayo, silakan masuk. Hari ini aku serahkan putriku padamu. Kalau kau berani sakiti dia nanti, aku takkan maafkan kau. Paman, tenang saja. Jika Indah nangis nanti, Paman boleh pukul aku. Sekarang, ayo kita lanjut ke sesi paling seru malam ini. Indah, maukah kau menikahiku? Aku tak setuju. Nona, Anda... Lihat. Bicara setelah acara selesai. Bayiku di perutku tak terpunya, ayah. Kau mau apa sebenarnya? Aku mau apa? Semua lihat baik-baik. Pria ini sudah hamilkan aku, tapi tak mau tanggung jawab. Kau juga, Nona keluarga kaya, serakah pacar orang. Jangan asal ngomong, ini nikahku. Aku gak asal ngomong, aku menolongmu. Jangan anggap bayiku buruk. Ini nikahku, aku tak mau lapor polisi. Lapor polisi? Aduh, lapor saja. Kalau lapor polisi, aku akan gugatmu tinggalkan aku. Aduh, kenapa nasibku begini? Ngomong kosong, kau sendiri yang cari orang kaya dan tinggalkan Yusuf. Berapa bulan usia bayimu? Bayiku? Juga anakmu. Sebentar lagi lahir. Oh iya, 1 bulan lalu. Kau masih di kantor proyek. Lihat rumah nikah sama bos. Kenapa? Belum 2 bulan. Anakmu sudah mau lahir. Kau hamil anak ayang. Kantor proyek apa? Bos apa? Aku lihat rumah sama kamu. Kantor ada CCTV. Acara nikah pun ada. Kalau kuseret 2 rekaman itu ke polisi, kira-kira polisi akan tuduhmu pemerasan atau penipuan? Aduh, sakit sekali perutku. Kayaknya mau lahiran. Aku harus cepat ke rumah sakit. Semuanya, hari ini adalah pernikahan saya dan Nona Indah. Ada sedikit gangguan. Terima kasih Indah sudah percaya. Terima kasih juga sudah datang. Selain itu, ada hal besar yang mau aku umumkan. Apa hari ini 2 kebahagiaan? Grup Pratama dan Grup Santoso mulai hari ini akan kerjasama secara penuh. Hari ini juga, hari kedua grup proyek kerjasama pertama. Hari pembukaan penawaran. Sebelum nikahan usai, harap dapat kabar menang penawaran. Gawat Tuan Muda, Pak Wira bilang proyek cendana batal. Katanya kita komposisi tawa. Sudah resmi batal. Selain itu, pihak cendana memasukkan kedua perusahaan ke daftar hitam. Tak boleh ikut tawar lagi. Ino sengaja nyebarin hal begini. Perusahaan salahkan dia. Kalian istirahat dulu di belakang, biar paman yang urus. Semuanya, tender ini pasti ada yang menang dan kalah. Meski tak berdua, tapi satu masih ada. Ayo kita ucapkan kedua orang muda ini. Paman, terima kasih sudah bantu hari ini. Jangan sungkan, ini sudah seharusnya. Yusuf, sekarang kamu mau gimana?
Coba cari tahu dari Cendana dulu. Kalau kena tuduhan kolusi, bisa-bisa jadi masalah besar. Baik, hubungi aku kalau ada perlu. Yusuf, tadi Lia datang ke acara. Aku merasa ada yang aneh. Ya, aku juga. Berdasarkan aku tahu, dia memang takut sama yang kuat. Suka sama orang kaya. Kalau dia berani, pasti takut juga. Tapi hari ini dia malah datang, mengakuinya dengan bohong yang bodoh. Dan Wira Saputra, dia ingin semua orang tahu. Wira Saputra? Pengadaan belum ada petunjuk. Dia malah muncul lagi. Yusuf. Tenang, ada aku. Proyek Cendana itu, apa yang sudah kalian temukan? Tuan Muda, Cendana tuduh kami kolusi, makanya lelang batal. Tapi tak kasih bukti konkret. Perusahaan lain tak masuk daftar hitam. Jika kolusi, perusahaan lain harusnya masuk daftar hitam. Baiklah, Mentua, aku ke Cendana. Halo, bos sedang rapat. Silakan tunggu sebentar. Baik. Indah, gimana negosiasinya? Belum, masih tunggu. Apa? Kamu sudah pergi 2 jam kan? Iya, nggak ada cara. Tunggu aja. Halo, silakan ikut aku. Pak Centana, selamat pagi. Yusuf Pratama. Itu namamu dulu kan? Benar, dulu pakai nama orang tua angkat. Sekarang sudah balik ke Wijaya. Kau penerus tunggal keluarga Wijaya. Kamu kenal ayahku? Kenal, sangat dekat. Jadi, jangan paksa hubungan. Aku kenal dia, tak kenal kau. Apalagi kau tak kuliah, malah cuma kerja bangunan. Kata Pak Cendana, aku tak mengerti. Tak paham. Pulang dan baca buku saja. Sepertinya Pak Cendana membenci aku. Tak ada benci. Kau tak pantas. Kalau begitu, aku bicara terus terang saja. Kenapa grup Cendana fitnah? Santoso dan Wijaya kolusi tender. Tak usah tanya, takkan ku bilang. Wijaya di tanganmu pasti bakal gulung tikar. Kalau aku cari orang yang jago mengelola. Di akhir tahun masih dapat dividen. Hidupmu bisa lebih layak. Halo, masuk, antar tamu keluar. Indah, aku keluar. Apa tahu alasannya? Gak, sikapnya kasar. Malah minta aku serahkan perusahaan demi gengsi. Serahkan perusahaan? Ya. Kenapa dia kesini? Paman Budi, apa kamu kenal Paman Wijaya? Waktu muda, gagasan sama bapak beda. Nanti dipindah urus pasar Eropa. Tak pernah pulang. Jadi istri dan anaknya mana? Waktu muda, dia suka main-main. Tak pernah nikah, tak punya anak. Jadi kenapa kakinya jadi begini? Satu kali bertengkar sama bapakmu. Dia nyetir pergi. Tak sadar, lalu nabrak. Hidupnya selamat, tapi kakinya lumpuh. Oke, Paman Budi, istirahatlah. Kamu juga istirahatlah. Belakangan ini ada hal di grup Wijaya. Tapi aku yakin, ini cuma masalah sementara. Sekarang grup Wijaya jadi bahan tertawaan. Masih masalah sementara? Sepertinya manajer Wira mau bicara. Kayaknya hari ini harus kubilang. Tuan Muda, bagi karyawan lama seperti kami, grup Wijaya itu hasil kerja keras kami selama bertahun-tahun dibangun perlahan-lahan. Saat Anda datang, bongkar pengadaan. Katakan proyek curang, bahkan kolusi tender. Anda tak paham. Sepertinya tak tahu. Perbuatan Anda bagi perusahaan kami, serangan yang memusnahkan. Benar. Jadi menurut Pak Wira, aku rusak Wijaya. Orang tahu mana yang benar. Kau mewakili siapa? Wijaya memang milik Tuan Muda. Dia pasti mau berbuat baik. Pemuda penuh semangat. Mau berbenah itu bagus, tentu saja. Kadang salah sedikit. Kami yang lebih tua cukup awasi saja. Kalau tak ada hal lain,
Pertemuan sampai sini saja. Indah, kenapa kesini? Aku jalan-jalan sama teman, kebetulan mampir lihat kamu. Kamu kenapa? Hari ini rapat rutin. Wira menuduhku. Kata aku yang rusak perusahaan. Kok dia begini sih, Wira ini? Saat kita nikah, aku sudah merasa aneh. Kau pikir apa dia orang dari pihak asing itu? Jangan bilang. Memang ada kemungkinan. Lagian, Paman Wijaya juga aneh hari ini. Meski hari ini katanya sepertinya menolongku, sebenarnya dia ikut pendapat Wira. Katanya aku tak mampu, Paman Wijaya. Kok dia bisa begini sih? Paman Wijaya makin sulit dipahami. Halo? Halo, keluarga Yuni Pratama? Aku. Yuni sudah pulang kemarin, tapi ada barang tertinggal. Tidak bisa dihubungi. Mohon keluarganya ke rumah sakit. Baik. Aku mengerti. Ada apa? Kata rumah sakit, ibu sudah pulang kemarin. Tapi sekarang rumah sakit nggak bisa hubungi ibu. Urusan belakangan ini sudah kulakukan sesuai perintah. Bagus. Lalu selanjutnya? Halo? Rizky? Ibu ada di sana nggak? Enggak ada. Hello? Rizky? Kayaknya kamu sudah diblok. Ada apa dengan dia? Yusuf, sebenarnya kamu dan Rizky sudah bukan satu dunia. Indah. Sudah aku bilang, jangan terlalu memanjakan Rizky. Aku baru saja ketemu teman untuk tahu situasi. Kamu harus tahu, urusan kolusi ini kalau parah bisa kena hukum. Jadi nggak mungkin nggak ada bukti. Maaf ya, Indah. Aku lagi bingung banget. Masih harus kamu urus. Nggak apa-apa. Kita suami istri. Temanku baru saja tanya, perusahaan itu detail proposal mereka persis dengan kita. Bahkan formatnya sama. Dia cek yang buat proposal itu. Memang. Semua pernah ketemu Rizky. Rizky? Aku baru saja tanya detail. Di 2 perusahaan kita yang bisa akses proposal. Kata mereka. Waktu cetak proposal, Rizky pernah ke departemen IT, cetak dokumen. Terus orang IT bilang, ada 1 dokumen hilang. Kira-kira salah klik, jadi dicetak lagi. Rizky? Gak mungkin, dia... Halo? Siapa ini? Kamu cari aku terus, kan? Kamu siapa sebenarnya? Siapa aku tak penting. Yang penting kau tahu saja, jika ibumu tak dibawa ke rumah sakit, dia bisa mati. Kau tarik ibumu ke mana? Kau begitu pada ibu angkatmu. Kau dan ayahmu yang sudah mati, persis sama. Kau siapa sebenarnya? Sahamu dan Santoso belum diubah di Biro Hukum, kan? Bagian yang mau kalian ubah itu transfer ke aku. Baik, aku setuju. Gimana caranya? Rizky sudah pulang. Barangnya sudah dibawa pulang. Sudah, Bu. Kita bisa tinggal di tempat yang bagus. Kenapa harus di rumah begini? Tahan dulu. Tunggu rencana dia selesai. Kita bisa tinggal dimanapun. Waktu muda, kamu kenapa bisa kenal orang kayak gitu? Tak disangka. Barang yang kau ambil sudah dibawa pulang. Coba lihat. Ya. Siapa? Halo, barangnya sudah dapat. Di mana, Ibu? Kamu jago main licik juga. 1 set dokumen, malah lupa surat kuasanya. Aku percaya kamu. Kita bisa manfaatkan hal ini untuk cari orang misterius itu. Oke, aku pasti. Yusuf,
setelah kasih dokumen, ikutin terus. Kalau nggak, lapor polisi. Jangan kasih waktu dia cek dokumen. Bukan aku yang siapin dokumennya. Mungkin. Alasan, besok kalau nggak dapat, siap-siap ku bunuh ibumu. Kamu di mana? Aku sudah di rumah. Kamu gimana? Kamu gak percaya aku ya? Sudah ku bilang, percaya aku. Siapkan dokumennya. Kenapa diam-diam kurangin dokumen? Dia sudah tahu. Indah, apa aku gampang ditipu? Yusuf, pulang dulu. Kita bicara di rumah ya. Pulang dulu. Yusuf. Indah, maaf ya. Aku marah padamu. Yusuf. Indah, kamu yang benar. Aku terlalu emosi. Yusuf, kamu cuma terlalu peduli. Peduli? Peduli buat apa? Yusuf, kau ketemu ibu? Ketemu. Aku juga ketemu orang misterius. Apa? Siapa dia? Paman Wijaya. Indah, apa aku sangat gagah? Walau ku tahu aku bukan anak kandung ibu, walau ku tahu juga Rizky bukan adik kandungku, tapi aku tetap tulus padanya. Bagaimana mereka? Malah berkolusi untuk menuhanku. Kenapa? Aku hampir menyerahkan hatiku padanya. Kenapa masih tak bisa hangatkan hati mereka? Yusuf. Yusuf, kau masih punya aku. Tuan Muda, Nonaimda. Maaf, sudah malam masih dipanggil. Situasinya sangat darurat. Tak apa, Tuan Muda. Aku sudah temukan orang misterius yang beli saham perusahaan kita. Tapi aku tak paham, kenapa dia berbuat begitu? Siapa? Fajar. Kenapa dia? Kau tahu berapa banyak soal dia? Dulu, setelah kakinya terluka, dayanya juga rusak. Jadi selama ini tak punya anak dan istri. Tuan Muda, kau temukan apa? Aku diancam orang misterius, suruh serahkan saham. Ternyata yang datang ambil dokumen Rizky. Aku mengikutinya ke rumahnya. Dan ternyata, aku juga dengar ibu angkat berbicara sama paman. Ibu angkat dan paman mungkin punya hubungan. Proyek Cendana gagal. Mungkin Rizky mencuri proposalnya. Proposalnya mungkin Paman Wijaya yang suruh Rizky mencurinya. Fajar Wijaya istrinya tukang batu. Kalau tak lihat sendiri, aku pun tak akan bisa membayangkan mereka bersama. Kita selidiki dari sini dulu. Lihat, ada hal tersembunyi apa? Soal transfer sahamku dan Indah, tunda dulu saja. Ada hal lain? Ada hal yang ingin ku bahas. Pak Wira sudah bilang, terus saja. Tuan Muda, sebelum Anda manajer, perusahaan selalu baik-baik saja. Anda baru manajer berapa lama? Sekarang, apa gambaran Wijaya di pasar? Bener. Jadi Pak Wira ada saran? Cuma saran saja. Pak Fajar sudah pulang. Selama ini berjuang di Eropa. Sampai sekarang, Pak Fajar berjasa besar. Juga sangat mampu. Atau biar Pak Fajar sementara tunggu Tuan Muda paham. Baru serahkan. Bolehkah? Yusuf, kenapa? Dia mulai bertindak. Siapa? Paman Wijaya? Bukannya suratnya nanti malam baru kasih. Kalau tebakanku benar, Wira Saputra di kantor pasti orangnya. Barusan di rapat suruh serahkan wewenang. Kata Fajar sementara mengelola perusahaan. Siapa tahu sementara itu lama sekali. Kamu gimana? Aku juga nggak tahu. Tapi kulihat sebagian besar di kantor masih dukung mereka. Oh ya, kamu kesini buat apa? Aku menemukan sesuatu. Saat muda, Fajar sangat gemar wanita. Juga kaya, jadi kantor jadi kacau. Kakekmu gimana? Dia disuruh ke proyek. Pas ibu angkatmu di toko proyek saat itu. Lalu mereka berdua jadi dekat. Kejadian kecelakaan itu karena Yuni hamil dan ribut di rumah. Ayahmu mau Fajar tanggung jawab, makanya mereka bertengkar. Fajar baru kecelakaan. Kalau gitu, Rizky mungkin anak Fajar. Baru masuk akal. Aku harus cari Rizky. Kok kamu? Rizky, aku mau bicara. Nada mau bahas, kita ada hubungan. Rizky, selama ini aku gimana sama kamu?
Kau malah percaya orang yang jarang ketemu daripada aku ya? Rizky, sejak kecil, yang baik-baik kuprioritaskan kamu. Gimana aku sama kamu? Gak mungkin kamu gak sadar. Itu seharusnya untukku. Ayah ibu merawatmu selama ini. Kamu masih ingat ayah ibu? Kamu juga sudah berganti nama jadi Wijaya kan? Kok kamu tahu? Fajar Wijaya janji, kalau dia dapat Wijaya, semua jadi milikmu. Kamu! Selama ini, ku bilang bodoh karena marah. Tapi kenapa kamu tetap keras kepala? Mana ada? Kamu malah, aku yang sudah pasti nggak kamu pegang, malah mau jadi alat. Orang yang nggak pernah peduli sama kamu. Katakan saja, dia bisa sama kamu kayak aku. Dia cuma punya aku satu anak. Gak kasih aku, kasih siapa? Dia sembunyi begitu lama. Tiba-tiba bilang, kamu anaknya. Kamu langsung percaya. Siapa tahu di luar sana dia punya anak haram lain. Anak haram? Ini. Rizky, kamu harus pikir baik-baik. Selama ini, punya kakak punyamu. Selalu begitu. Kalau suatu hari dia nggak ngakuin kamu bakal habis-habisan. Terus aku gimana, Kak? Soal saran Pak Wira kemarin, aku sudah pikirkan. Biar Paman Wijaya sementara mengelola perusahaan. Kurasa itu saran yang bagus. Semoga perusahaan segera keluar dari krisis. Nggak bisa, Yusuf. Kita kan satu keluarga. Ini cuma sementara. Aku yakin nggak masalah. Baiklah, aku akan berusaha keras agar perusahaan cepat kembali stabil. Yusuf, serahkan perusahaan ke Fajar. Benar-benar aman. Sekarang kita tak punya bukti. Harus mundur. Biar mereka merasa menang, baru kita bisa cari bukti. Jadi kita harus bagaimana? Tunggu mangsa kena. Kapan kamu akan umumkan identitasku? Tenang saja. Kamu tak cemas setiap hari hidup mewah. Aku dan ibu tinggal di rumah kumuh ini. Apa maksudmu sebenarnya? Rizky, kok ngomong kayak gitu? Ayah, sejak lahir sampai sekarang, pernah diurus aku. Saat muncul, cuma suruh kerja. Hidupku sekarang belum sebaik Yusuf dulu. Diam. Dasar tua, berani kau marahiku. Rizky, jangan marah sama ayah. Dia berbuat begini semua demi kamu. Demi aku. Tahan dulu. Aku sudah dapat kontrol perusahaan. Tunggu. Tiap hari cuma itu. Dengar ya, kalau statusku tadi diumumkan, aku akan bantu Yusuf. Lihatlah anakmu, mana kau didik? Jangan salahkan Rizky. Dengar ya, aku juga tak tahan. Berikan waktu. Kau tak tahan? Kalau dulu kau dengar aku, jual saja brengsek Yusuf itu, takkan begini sekarang. Wah, dulu kau bilang, kalau aku bantu jual anakmu, kau pasti nikahi aku. Hasilnya, kau langsung pergi. Kalau tak kubiarkan Yusuf, bisa kau cari kami sekarang? Kak, kau benar. Kakek tua itu penipu. Kamu ini akhirnya sadar juga. Kak, gak mau aku apa, aku lakukan. Serius? Kalau kau khianat lagi, nanti kita harus hidup miskin lagi. Kak, jangan sebut. Ini kita kan satu keluarga. Oke. Kak percaya. Oh ya, kamu kenal Wira Saputra? Kenal. Dia seperti anjing di depanku. Bagus. Aku mau tahu. Oke, aku paham, Kak. Kali ini pasti bantu dapatkan buktinya. Kamu Wira Saputra kan? Ada apa? Kau diduga penyalahgunaan wewenang. Silakan ikut kami. Yo! Kakek lagi sakit lagi. Kakek, aku Yusuf. Aku datang lihat kakek. Yusuf, sudah punya anak belum? Kakek, aku pasti segera kasih kakek cucu. Oh ya kakek, masih ingat Fajar? Fajar, dia sudah pulang. Kakek. Dulu dia merasa aku memihak. Sebenarnya itu dia sendiri. Waktu aku diracun, pasti ada urusannya. Tapi paman tua cuma punya dia. Paman tua mati demi selamatkan aku. Ada apa ini?
saat kakek muda bersama adiknya mendirikan Wijaya. Awalnya cuma tim konstruksi. Soal keamanan tak sebaik sekarang. Satu kali, saat survei lokasi, material jatuh dari atas. Paman tua menolong kakek. Dia meninggal. Tinggal Fajar sebagai anak tunggal. Ibu Fajar cepat menikah lagi, tinggalkan Fajar. Terus soal racun itu? Dulu Fajar rasa tuan memihak. Entah dari mana dia tahu. Ayahnya selamatkan kakek dan mati. Dia jadi benci. Kemudian kecelakaan. Tahu dirinya impoten. Emosi kacau. Pulang dan racuni. Mau racuni semua keluarga. Meski segera ketahuan, kakek besar masih makan banyak. Kamu main kemana lagi? Ngapain kamu urus? Ada apa lagi? Gak ada masalah, gak boleh ke sini. Kalau gak ada masalah, orang sebesar kamu bisa ke tempat sekecil ini. Ada satu hal yang perlu kau kerjakan. Ibu lihat, sudah aku bilang. Wira sudah ditangkap. Kamu sering bergaul dengannya. Ini ada cek. Kau bawa cek ini ke keluarga Wira. Suruh mereka ingatkan Wira di dalam sana. Jangan bicara. 4 juta? Uang sebanyak ini? Cepat kasih aku lihat. Dengar tidak? Cepat kerjakan. Wira orangnya cermat. Istri pasti tahu dia sembunyiin barang. Kau ambil barang itu. Dan rusaklah. Urusan besar begini, pasti ada uang jasa kan? Kalau berhasil, seluruh keluarga Wijaya milikmu. Cuma omong kosong. Sembarangan saja. Kak, aku bawa barang bagus nih. Malam ini, kakek kasih aku 500 juta. Suruh aku cari istri Wira. Cari istrinya? Aduh, itu. Suruh istrinya ingatkan Wira. Jangan asal bicara di dalam. Terus kasih istrinya Wira uangnya. Semua bukti Wira sudah kutemukan. Sekali dapat, langsung kubawa ke sini. Bagus, Rizky. Makasih ya. Kak, malam ini aku keliling banyak tempat. Lihat. Malam ini kamu capek. HP ku ada batasnya. Hanya bisa transfer 100 juta sehari. Hemat-hemat ya. Kak, kamu kakak kandungku. Fajar itu tak ada gunanya. Aku pamit dulu, Kak. Oke. Indah, kok belum istirahat? Yusuf, kamu masih lembut sama mereka. Indah, tenanglah. Dulu aku selalu berterima kasih. Biasanya baik sama Rizky. Tapi mereka terus menyakitiku. Aku putuskan takkan bela mereka lagi. Tenanglah. Aku takkan biarkan siapapun menyakitimu dan juga bayi. Proyek Megakota Separuh Besi Baja non-SNI 800 juta. Tanah hijauan pakai, sisa konstruksi 300 juta. Surya temukan banyak masalah material. Ekstorsi 10 miliar, 1 miliar untuk tutup mulut. Tutup mulut. Fajar. Tunggu saja. Kau pasti bayar harganya. Soal manajer Wira disidik. Harus puji Departemen Audit kami. Kerja teliti sekali. Tapi sekaligus, ini juga menjadi peringatan bagi kita semua. Selain itu, posisi kepala pengadaan, posisi ini sekarang kosong. Ada saran kandidat yang cocok? Aku ada saran. Tuan Muda, silakan. Aku sarankan Rizky Pratama. Mana boleh begitu? Kenapa Paman juga kenal Rizky? Gak kenal. Mana mungkin aku kenal dia? Kenapa Paman tolak begitu cepat? Paman sudah ada orangnya. Gak ada. Aku baru pulang dari luar. Karyawan yang ku kenal ada di luar. Di sini gak kenal siapa-siapa. Benar juga. Aku sudah suruh Rizky tunggu di depan. Kalau tak yakin soal kemampuannya atau ragu, coba tes langsung saja. Kak, Fajar itu brengsek.
Tak pernah bicara jujur. Jabatan kepala pengadaan masih dihalangi. Tenang, ada aku. Tapi saat dia kendalikan perusahaan, aku cuma punya sedikit saham. Kamu pasti paham. Dia bilang pada uang. Ya tak ada. Uangku juga tak banyak. Kak, aku baru jadi kepala departemen. Harus traktir sana-sini. Lihat, bisa nggak? Ku kirim lagi 100 juta. Jangan boros ya. Aku sekarang harus tanggung keluarga. Iya, aku tahu. Kalau nanti butuh aku, panggil saja. Meski kini aku diterima keluarga Wijaya, tapi diam-diam masih banyak yang meragukan identitasku. Siapa berani? Habisi saja. Tak perlu. Aku cuma mau tahu bagaimana aku hilang dulu dan bagaimana bapak ibu mengadopsiku. Gampang saja. Aku ajak kamu tanya ibu saja. Sekarang Fajar ajak aku dengan ibu. Aku harus pura-pura tak tahu di mana ibu. Harus mohon bantuanmu, tanya ibu. Oh ya, kalau ibu ada bukti, langsung keluarkan. Orang yang meragukanku bisa langsung diam. Oke. Siapa semua ini? Mereka datang wawancara Pak Fajar. Kata untuk promosi merebranding Grup Wijaya. Pemuda, kawat, cepat lihat TV. Sebagai CEO Grup Wijaya, aku bangga mengumumkan, tahun ini aku punya target kecil. Tuan Muda, gimana ini? Fajar memanfaatkan jabatan sementara, mengaku CEO Grup Wijaya. Dia berniat mengelola perusahaan terus-menerus. Aku sudah duga. Cuma tak sangka dia promosikan di media. Dia benar-benar tak jaga diri. Bagus. Saatnya tangkap. Senang kerjasama. Pak Cendana, ketemu lagi. Acara sebesar ini, boleh orang tak penting masuk, bisa rusak hoki. Kalau ada bapak di sini, siapa berani buat onar? Yusuf, kamu pulang dulu, biar aku temani Pak Cendana. Baik. Kamu lagi, kenapa gak pergi juga? Pak Cendana, kalau aku kamu, baca dulu dokumen ini. Kalau enggak, siapa yang jadi hantu? Belum tentu. Kok kamu punya? Kamu dapat dokumen ini dari mana? Tak usah tanya dari mana. Kamu tahu ini kebenaran. Kalau orang Cendana tahu kamu terima suap besar jual proyek perusahaan, lalu bekerja sama buat kolusi tender, kamu mau apa? Kasih bukti kejahatan Fajar. Aku hanya usir dia. Kalau aku cari sendiri, mungkin urusanmu akan tersebar luas. Ancaman. Baik, ingat kata-katamu. Aku tak terlibat. Sudah dengar? Tuan Muda dulu kerja di proyek. Apa? Angkut batu? Ku dengar dia tak kuliah. Aduh, waktu kita lulus tes Wijaya susah. Tak sangka atasan kita cuma kuliah angkut batu. Untung Pak Wijaya kembali. Kalau tidak, perusahaan pasti rusak. Yusuf, ada dokumen ini perlu tanda tanganmu. Bukannya sekarang cukup paman saja yang tanda tangan. Kini kas perusahaan kritis. Perlu disesuaikan pembayaran bonus. Tapi ubah gaji butuh persetujuanmu. Aku tak bisa ubah saja. Oke, nanti aku lihat. Kenapa nggak sekarang? Aku cuma mau istirahat. Baiklah, nanti siang aku ambil. Nah, nanti siang ada wawancara. Mau ikut? Baik, nanti aku ikut. Kamu juga ikut? Baiklah. Nanti siang aku kasih tahu. Tuan Muda, apa maksudnya? Biar aku jadi penjahat, rusak namaku di perusahaan. Biar dia bisa usir aku dengan alasan yang sah. Perusahaan kami tahun ini... Yusuf datang. Biar ku kenalkan. Ini dia, jurnalis Lintang yang akan wawancara. Halo, aku Lintang. Senang bisa bertemu Anda. Senang sekali. Teman-temanku juga mau wawancara, tapi selalu gagal. Tak sangka aku beruntung hari ini. Benarkah? Yusuf ini sibuk urusan perusahaan. Harus tambah ilmu yang hilang selama ini. Ya, aku dengar. Perjalanan hidup Anda sangat inspiratif. Hari ini kami live multi-platform. Jangan gugup, nanti...
Informasi hari ini mungkin cukup banyak. Maaf merepotkanmu. Jangan sungkan, ini tugasku. Halo Tuan Muda, katanya karena manajemen awal ada masalah. Jadi sementara wewenangmu diserahkan ke Pak Fajar. Bener kan? Bukan manajemen bermasalah, tapi kami temukan mata-mata. Oh, katanya kepala pengadaan diambil penyidik. Itu pasti mata-mata yang kamu maksud. Dia cuma kaki tangannya. Kebetulan, hari ini kutangkap dalangnya. Selamat ya. Bolehkah berbagi riang kami? Aku datang hari ini untuk berbagi hal ini. Proyek dengan grup cendana yang diduga curang terbukti kolusi. Pak Fajar sangat berjasa. Surat penawaran kita dibagikan ke semua orang dan disuruh meniru Wijaya. Kemudian bilang bisnis susah. Suruh kurendahkan gaji semua. Selama ini Pak Fajar keliling dunia, beli properti Pak Fajar ulus. Atau dia percaya orang, perusahaan selalu rugi sedikit. Jurnalis Lintang, kebetulan. Kok kamu punya dokumen ini? Gak mungkin, aku cuma kasih Yuni. Hah? Rizky! Cuma pergi begitu. Apa maksudmu? Aku tahu apa yang Rizky tahu. Dokumen yang Rizky dapat, aku juga dapat kan? Kamu mau apa? Kebetulan lagi live kan? Katakan semua ke publik. Kalau aku senang, Aku akui, masalah perusahaan ini semua ulahku. Dulu juga aku curangi. Aku brengsek. Maafkan aku. Maafkan aku. Kak, ada apa? Aku udah janji sama teman-teman buat pergi. Ada apa ini? Dasar brengsek! Kau lakukan apa saja? Aku brengsek. Kamu apa? Takek brengsek. Aku panggil kau buat nonton drama. Uang yang kau curangi, kalau kau kembalikan, aku bisa maafkanmu. Kalau tak habis-habisan, jangan bilang soal racuni kakek dan penculikanku. Bahkan bunuh orang tuaku. Dan bunuh ayah angkatku. Kau pasti habis di penjara. Kau tak punya bukti. Kau tak bisa ngejar aku. Aku punya adik Rizky. Aku punya buktinya. Kalian... Rizky, kau bodoh sekali. Sekarang pergi. Aku tak mau lihatmu lagi. Kak, aku kerjanya bagus kan? Lihat kakek besar itu. Dia jatuh, posisinya kosong. Jabatan aku boleh dinaikkan kan? Iya, memang harus dinaikkan. Mulai besok, kamu tak usah datang ke Wijaya. Barang-barangmu sudah kusuruh sekretaris kemas dan dikirim ke rumah Yuni. Kak, maksudnya apa? Kak! Kak! Jangan pergi, Kak! Semua yang kakak suruh sudah kulakukan, Kak! Fajar benar. Kamu memang bodoh. Bodoh dan jahat. Kamu juga pergi. Jangan muncul lagi di depanku. Uang yang kuseret ke kamu semua dicatat pinjaman. Kalau kamu muncul lagi, langsung kugugat bayar utang. Kamu... 6 bulan kemudian. Semua masalah akhirnya sebelum bayi lahir sudah terselesaikan. Yusuf, kamu hebat. Indah, terima kasih. Selalu temani aku, percaya padaku. Aku begitu baik. Apa hadiahnya? Kalau begitu, aku dan Wijaya aku kasih ke kamu, oke? Enggak, aku mau kasih Santoso ke kamu. Biar kedua perusahaan kita bergabung. Bisa buat prestasi yang lebih besar. Indah. Rizky, jangan pergi. Ayahmu sekarang lumpuh stroke. Keluarga kita sekarang cuma ada uang jual rumah ini. Kalau kamu habiskan lagi, aku dan ayah tak ada uang makan. Pergi! Si kakek tua itu. Ngapain kau peduli? Kalau bukan dia menyinggung kakak, menghancurkan kita pasti masih tinggal di rumah besar. Lagian, penyakitmu itu, kita pasti bisa berobat di rumah sakit terbaik. Rizky, dia juga demi kebaikanmu. Demi kebaikan? Cih, dia mau habisi aku! Keluarga Fajar, cepat bayar biayanya. Kalau tidak, bawa orangnya. Buang saja kemana saja. Yusuf! Yusuf! Cepat pergi, jangan permalukan aku. Tak bisa, itu anakku, Yusuf. Ibu, aku anakmu satu-satunya. Kalau kau pergi, dia akan gugat kita bayar utang.
kita tak akan ada uang. Cepat pergi. Indah, kau hebat. Nggak capek. Dia tersenyum padaku. Cucuku tersenyum padaku. Kakek besar, kamu jadi kakek besar sekarang. Kenapa keras sekali? Jangan ketukir cucuku.